Mahfud MD dulu kita didesak-desak kalau tidak lockdown berarti membunuh orang banyak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD membahas negara-negara lain yang mencabut aturan lockdown-nya. Mahfud MD kemudian membandingkan dengan pilihan pembatasan sosial berskala besar PSBB yang dipilih Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club ILC, Selasa tanggal 28 April tahun 2020. Mulanya, Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia memilih jalan yang moderat. Pemerintah memilih jalan yang moderat, jadi tidak terlalu mengekang masyarakat, ujar Mahfud MD, dikutip dari YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu tanggal 29 April tahun 2020. Akan menutup kegiatan-kegiatan masyarakat yang mungkin juga tidak diharapkan, tapi tidak bisa juga melonggarkan. Karena melonggarkan yang berlebihan itu bisa juga membahayakan orang lain, lanjutnya. Menurutnya, pemerintah menilai pandemi corona ini dinamis, sehingga membutuhkan kebijakan yang fleksibel sesuai situasi. Situasinya dinamis sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa agak fleksibel, tetapi tujuannya tegas, ungkap Mahfud MD. Dibanding memilih kebijakan lockdown atau mengunci wilayah yang terjangkit virus corona, pemerintah memilih untuk membatasi pergerakan masyarakat. Ada pembatasan pergerakan orang, demi untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit atau penularan, tambah dia. Menko Polhukam menyebut, negara yang sudah menerapkan kebijakan lockdown akhirnya merubahnya. Di luar negeri yang dulu diagung-agungkan oleh beberapa orang di tempat kita yang sekarang pada diam. Misalnya yang meneriakkan harus lockdown, sekarang yang lockdown itu berubah semua. Italia, di India, di Amerika semuanya yang lockdown itu juga dibatalkan, terang Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengungkapkan, pemerintah lebih memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB daripada lockdown. Dulu kita didesak-desak kalau tidak lockdown berarti membunuh orang banyak dan sebagainya. PSBB itu jalan moderat, kita membatasi gerakan dan perpindahan barang dan orang, tetapi juga tidak terlalu ketat, imbuhnya. Hindari kerumunan bisa cegah penularan COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Ahmad Yuryanto mengatakan, langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona adalah menghindari kerumunan. Sebab, dalam kerumunan tersebut tidak diketahui siapa yang tertular virus corona, apalagi tanpa gejala. Setiap orang bisa menjadi karier virus corona dan tidak diketahui tanda secara fisik bila tanpa gejala. Hindari kerumunan karena kita tidak pernah tahu siapa orang di luar rumah yang membawa virus. Bahaya sekali orang yang dalam tubuhnya ada virus corona tapi tidak ada keluhan sama sekali, kita tidak bisa membedakan orang tersebut, katanya pada konferensi pers di gedung BNPB, Sabtu tanggal 25 April tahun 2020, dikutip dari laman resmi sehatnegeriku.kemkes.go.id. Dengan menghindari kerumunan, sama dengan melindungi orang rentan seperti lansia dan orang dengan penyakit kronis. Mengingat, jika orang rentan tersebut tertular virus corona akan berakibat fatal. Tak hanya itu, menghindari kerumunan harus diiringi dengan jaga jarak dengan orang lain, memakai masker jika keluar rumah, dan rajin mencuci tangan dengan sabun.